نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga segala apa yang diperintahkannya agar kita tidak luput darinya, serta kita berupaya menjaga segala larangannya agar kita tidak terdapat di dalamnya, sehingga kelak di hari akhirat kita digolongkan sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, yang akan diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya ibadah Ramadan yang sudah kita lalui itu adalah fase latihannya. Pertempuran sesungguhnya adalah setelah Ramadan itu sendiri. Sehingga banyak para ulama mengistilahkan Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan latihan. Karena itu bulan latihan berarti itu bukanlah pertarungan sesungguhnya, tapi pertarungan sesungguhnya adalah setelah Ramadan itu berakhir. Sekaranglah itu hadirin yang mulia. Jika di dalam bulan Ramadan kita dilatih amanah oleh Allah, berpuasa di siangnya, qiyamul lail di malam harinya, lalu menambah ibadah-ibadah sunat lainnya, yang dulunya tidak pernah sholat duha, lalu di bulan Ramadan sholat duha di pagi harinya, yang jarang baca Al-Quran tapi di bulan Ramadan diupayakan sampai khatam, maka sesungguhnya sekaranglah praktek itu yang harus kita kerjakan. Banyak orang mampu menjaga jamaahnya di bulan Ramadan karena memang diniatkan jamaah itu mengisi waktu, kelapangan waktu di bulan Ramadan karena jarang kita punya kegiatan. Tapi mampukah kita menjaganya di luar Ramadan? Inilah kemenangan sesungguhnya hadirin yang mulia. Lalu juga kita dianjurkan untuk melaksanakan satu terapi hati istilahnya dalam kehidupan kita, yang para ulama sering menyebut dengan tazkiyatun nafsi. Jadi kalau tadi Ramadan itu syahrut tarbiyah, latihan, melatih fisik kita, membiasakan diri kita, membiasakan rukuk, membiasakan sujud, membiasakan lidah basah dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Tapi tazkiyatun nafsi ini dia khusus untuk pembersihan nafsu. Yang ini juga sebetulnya latihannya sudah ada di Ramadan itu sendiri. Amanah itu tanda nafsu yang baik. Sama seperti kita bisa menahan amarah juga tanda nafsu yang baik. Maka oleh karena itulah, ketika ada hadis yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu, syaitan dikerangkeng, syaitan dipenjara, diikat, tidak menggoda manusia, itu jangan kita anggap bahwa itu adalah satu kelebihan yang membuat kita lalai dan lengah. Tidak, tapi itu justru
Rasul ingin menegaskan kepada kita ada musuh utama di Ramadan itu, sehingga musuh yang lain diikat dulu. Sanggup enggak kita menghadapi musuh utama itu? Nafsu kita itu. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, tazkiyatun nafsi ini sesuatu yang mesti untuk kita laksanakan. Maka itulah dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-A'la yang kita bacakan di awal tadi, 4 ayat dalam surat Al-A'la ini merupakan ayat yang tidak saja terdapat dalam Al-Quran, tapi juga sudah pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu dalam kitab dan suhuf mereka. Inilah pertanyaan sahabat, ya Rasul, adakah dalam Quran itu ayat yang sudah pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau? Rasul menjawab, ada. Ayat yang mana? 4 ayat dalam surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. 4 ayat. Maka ditutup dengan 2 ayat selanjutnya, inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ayat ini sudah terdapat dalam suhuf terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kenapa hadirin yang mulia, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Karena inti beragama itu 4 ayat ini. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada umatnya, Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel, itu intinya 4 ayat ini. Jika 4 ayat ini mampu kita terapkan, kitalah orang yang menang. Kitalah yang berhasil menghadapi gejolak-gejolak dalam dunia ini. Qad aflaha man tazakka. Sungguh menanglah orang yang mentazkiyah dirinya, membersihkan nafsunya dari kotoran-kotoran nafsu. Nabi Musa mengajarkan itu kepada umatnya, Bani Israel, untuk membersihkan nafsu. Nabi Ibrahim mengajarkan itu kepada generasi-generasinya, anak-anak cucunya. Maka Nabi Ibrahim sudah mencontohkan itu. Beliau punya kambing yang banyak, sapi yang banyak, unta yang banyak, dikorbankan semuanya. Itu bagian dari pembersihan nafsu, agar tidak tersangkut ra'unah, kotoran-kotoran nafsu dalam batin itu. Nabi Daud juga mengajarkan itu dalam Zaburnya, dan nabi-nabi yang lain. Hadirin yang mulia, wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu yang kedua, dia banyak mengingat nama Tuhannya, menyebut nama Tuhannya, zikir. Fasalla, lalu dia salat dengan khusyuknya. Namun 2 ayat selanjutnya memberikan kepada kita teguran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi ternyata dalam kehidupan ini, tu'thirunal hayatad dunya, engkau banyak sekali menjejakkan batinmu dalam kehidupan dunia ini, menyangkutkan dunia ini dalam kehidupan batinmu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah pergolakan yang ada dalam nafsu kita, jamaah yang mulia. Satu sisi kita ingin tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita. Di Ramadan kita isi dengan ibadat, tidak kita lalaikan sedetik pun waktu dalam Ramadan itu. Tapi di sisi lain ada dorongan-dorongan dalam batin kita untuk tu'sirunal hayatad dunya. Maka oleh karena itu, di penghujung khutbah yang singkat ini, paling tidak khatib ingin menyampaikan, ada 4 nafsu yang berbahaya pada batin kita selaku manusia. Yang paling tidak, jika kita sudah tahu, kita tahu bahaya-bahayanya dan berupaya untuk menghindarinya. Yang pertama, ini yang sering disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin-nya, nafsu bahimiyah, nafsu binatang. Yang mana binatang ini dia berpikir hanya bagaimana supaya kenyang, bagaimana supaya tidur nyenyak, bagaimana supaya hari ini kebutuhan terpenuhi. Sehingga
Nafsu bahimiyah ini ada pada diri kita jamaah yang mulia. Tidak sedikit juga orang seperti ini berpikir, yang penting terpenuhi apa yang saya inginkan, terpenuhi apa yang saya butuhkan. Tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa kekurangan dalam hal apapun. Nah, ini nafsu bahimiyah. Berpikirnya hanya di situ. Maka nafsu yang seperti ini, inilah nafsu yang biasanya menimbulkan penyakit bakhil dan kikir itu. Takut kehilangan, takut kekurangan. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan namanya nafsu sabu'iyah. Sabu'iyah ini binatang, tapi binatang buas. Tidak seperti yang tadi, binatang biasa yang dia berpikir hanya makan, minum dan sebagainya. Tapi ini sabu'iyah yang punya sifat angkara murka, yang punya sifat pemarah, yang punya sifat mudah tersinggung, yang punya sifat ingin mencaplok hak orang lain. Seperti singa dan harimau, binatang buas ingin mencaplok hak binatang-binatang lemah lainnya. Ini juga ada pada diri kita. Ingin berkuasa penuh, ingin diakui kehebatan kita penuh. Tidak boleh ada orang yang berdiri setara dengan kita. Kitalah yang berkuasa. Lalu yang ketiga, ada sifat yang disebut dengan sifat syaitaniyah. Sifat syaitan. Seperti yang telah dicontohkan oleh iblis. Yang muara daripada sifat ini adalah sifat hasad dan iri. Jadi ini tidak terkait dengan ibadah sesungguhnya jamaah yang mulia. Karena iblis itu dulu sudah ahli ibadah. Sudah menjadi orang dekat dengan Allah. Tapi karena dia iri saja kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diberikan kelebihan oleh Allah mengetahui nama-nama seluruh yang ada dalam surga itu, diberikan kelebihan sehingga disuruh tunduk patuh kepada Adam. Nah, iblis ini iri. Maka ini sifat syaitaniyah juga bersarang pada diri kita jemaah. Lalu yang terakhir, ada nafsu pada diri kita disebut dengan sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Artinya sifat ini sifat Tuhan, tapi ketika diambil oleh manusia akhirnya jadi malapetaka. Apa itu? Sifat membesarkan diri. Ini hanya ada pada hak Tuhan. Sebetulnya yang memakai kata ana itu hanya Allah. Sayalah yang berkuasa. Sayalah yang mampu. Sayalah yang memiliki kelebihan. Ini rububiyahnya Tuhan dengan segala kekuasaan dan keagungannya. Tapi ketika ini dipakai oleh manusia, bahaya jemaah. Dan penyakit yang keempat ini penyakit yang biasanya tidak hanya menghinggapi orang-orang maksiat saja, tidak, malah orang-orang baik sekalipun dihinggapi oleh penyakit ini. Tak peduli apakah dia ulama, apakah dia ahli ibadah, apakah dia thalibul ilmi, penuntut ilmu, para santri-santri, para pelajar, biasa dihinggapi penyakit ini. Merasa kita punya kelebihan. Kitalah yang hebat, kitalah yang lebih dari orang lain, ormas sayalah yang paling hebat. Nah, ini bahaya daripada yang lain. Ini karena memakai sifat rububiyah Tuhan yang seharusnya ada pada hak Allah Ta'ala, tapi dipakai oleh manusia. Dan ini yang banyak menyebabkan kehancuran itu. Hadirin yang mulia, membuat tidak bersatunya hati umat ini membuat tidak akurnya kehidupan kita dalam kehidupan di dunia ini. Inilah dia. Tidak mungkin saya yang mendatangi beliau karena saya lebih tua, karena saya lebih hebat, karena saya lebih alim. Sayalah yang harus didatangi. Ini yang jadi masalah, hadirin yang mulia. Sehingga tidak tercipta keamanan, tidak tercipta kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup ini. Maka mari keempat penyakit ini kita waspadai dalam kehidupan kita ini, siapapun kita jamaah yang mulia, karena penyakit empat ini mudah hinggap
dalam diri kita, dan inilah penyebab kehancuran kita. Mudah-mudahan latihan kita dalam Ramadan yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, inilah saatnya bagi kita untuk menerapkannya dalam kehidupan ini. Amanah yang kita jalankan dalam Ramadan, amanah pula kita di luar Ramadan ini. Nafsu yang kita kekang selama Ramadan, terkekang jugalah hendaknya setelah Ramadan ini, agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dan kita bisa pula berkasih sayang dengan sesama manusia di alam dunia ini. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ansarihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa rahimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda 'anis sahabati al-arba'ati minal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa 'anis sahabati wa 'anit tabi'in wa 'an tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya qadiyal hajat, Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a ya rabbal alamin. Allahumma qawwi lana qulubana 'alal jihad lil hawa aduwina ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin warda anhum birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa iyyahum min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.